Dia teriak, tapi yang keluar bukan suara dia. Dia cewek anak SMA, teriak suara cowok kakek-kakek parubaya. Bu, saya nggak kuat, kata Ustadz. Gitu. Pak Ustadz nggak kuat, gimana kami? Gimana? Oh gitu. Iya Pak, demi Allah Pak. Nyerah dia. Nyerah, jam 3 pagi nyerah. Ini level Ustadz loh ya. Level Gimana Ustadz. orang awam seperti kita gitu. Gue merinding aja kan. Iya. Itu adalah dia fotoin kamar nyokap gua yang sampai sekarang masih ditidurin nyokap gua. Oke. Kamar nyokap gua, di samping kasur ada sosok cewek Oke. dengan muka yang udah nggak kelihatan, tutupan rambut. Hidup berdampingan dengan kemampuannya itu ya berarti Iya, ya. mau nggak mau at the end. Oh my god, kamera gue jatuh. Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di Malam Misteri. Keren. Selamat malam bro. malam. Jadi spesial edisi kali ini gue kedatangan Martin Marsis. Yes. Temen gue dari tahun berapa berarti 2000? Kita kenal 2012. 2013. Nah, sebetulnya di circle kita ada yang namanya Helmi ya, Helmi Wicaksana. Nah, awalnya gue tahu dari dia nih kalau si Martin ini tinggal di rumah yang cukup angker katanya, dan dia sendiri juga tahu lah beberapa cerita. Tadi mau gue ajak dia tuh di sini, tapi ternyata waktunya bentrok. Terus tadi juga pengen syuting di rumah gua kan. Betul. Cuma karena kebetulan rumah gua mau dijual. Demi Allah, terus story. Rumah gua mau dijual. Jadi gua agak kayak nggak laku Pak, pamali. Iya, gitu. benar. Ntar program gue yang disalahin Iya, ya, gara-gara lu nih jadi nggak laku gitu. bener, Jadi kita cari tempat yang aman lah buat cerita Aman. ya. Jadi di tempatnya yang aman aja gitu. Gitu. Thank you loh bro for Thank you. coming. Siap. Pengantin baru padahal Pengantin waktunya baru. diganggu nih. Wis keren. Congratulations. Thank you. Istrinya Nggak di sana. apa-apa. Dia ngerti kok. Oke. Jadi mungkin gue mau tanya dulu, lu tinggal di situ dari tahun berapa bro? Nah, gue tinggal di rumah gue yang sampai saat ini gue tinggalin bareng sama. Jadi gue habis nikah tuh istri gue bawa ke situ dulu pas sementara. Oke. Gue tinggal dari tahun 2007. 2007. 2007 gue pindah. Oke. Berarti udah berapa tahun tuh? 15 tahun kurang lebih ya. Dari ya 15 tahun. Tahunan. Iya, kurang lebih 15 tahun. 2007 berarti tuh lu sekitar masih SD, SMP. Enggak, SMP. Udah SMP ya, udah SMP ya. SMP. Pindah ke situ. Nah, 2007 lo pindah ke situ. Lu udah kerja kan ya 2007 ya? 2007 gua udah pensiun. Kerja lagi Sama ya? Pak, 2007 gue SMP. Enggak, SMA gue bener. Ketahuan deh umurnya ya. SMA gue SMP. Nah, lu 2007 pindah ke situ. Ah. Langsung ada kejadian horor atau beberapa tahun setelah tinggal di situ baru ada kejadian horor, Pak? Langsung. Oh, langsung, Pak. 2007 gue langsung. Jadi Oke. ceritanya adalah, ini gue ceritain agak detail nggak apa-apa ya? Boleh. Gue kan SMP itu gue kelas 2. Berarti gue anak baru nih. Jadi gue awalnya di Bekasi. Oke. Gue tinggal di rumah di Bekasi. Oke. 2006 gue SMP kelas 1 di Bekasi. Oke. Pindah 2007 SMP kelas 2. Berarti gue anak pindah sekolah juga. Gue anak baru. Oke. Pas gue pindah itu udah mulai kurikulum baru tuh udah mulai intinya. Oke. Sedangkan rumah gue masih direnovasi. Oke. Rumah gue masih direnovasi. Akhirnya karena gue udah harus masuk sekolah, kakak gue juga udah harus masuk sekolah. Oke. Akhirnya bokap gue kepikiran untuk yaudah kita ngontrak dulu aja di rumah seberangnya, persis depan rumah gue tuh ada Oke. ada rumah kosong yang emang dikontrakin. Oke. Sembari gue nunggu rumah gue selesai direnovasi, terus yaudah gue tinggal di situ selama sebulan, ngontrak rumah di seberang rumahnya sambil direnovasi. Jadi kita tiap hari tuh ya sambil mantau tukang lah. Iya. Toh juga cuma seberang-seberangan doang ya. Oke. Gitu kan, kita mantau tukang dan nah itu berawal dari cerita-cerita tukang awalnya. Oh, jadi tukang yang renovasi juga mengalami gangguan-gangguan goib. Gangguan kayak gitu juga. Oh, jadi yang oke. gue ingat adalah dia cerita sama salah satu om gue yang tinggal di rumah gue juga bilang tiap malam tuh suka mimpi cewek cakep katanya gitu. Gitu. Mimpi cewek cakep. Gue nggak tahu apakah emang dia bokep aja. Tapi atau gue nggak tahu, awalnya gue nggak tahu. Tapi ini soalnya anehnya tiap malam ya, tiap bukan malam. cuma dalam satu malam Tiap doang malam. ya. Gue bilang nih Oke. orang aus banget apa gimana gitu kan. Akil balik ya. Akil balik. Kebetulan tukang SMP juga gitu. Baru akil balik. Jadi dia cerita juga katanya sering mimpi cewek cakep. Tapi lama-lama mimpinya tuh makin nyata dan tapi di satu malam tuh ceweknya berubah. Ceweknya berubah. Jadi kelihatan serem dan bisa dibilang kayak kuntilanak katanya gitu. Awalnya gitu. Oh, dari cewek cantik dia berubah menjadi kuntilanak. Oke. Cerita dari si tukang itu. Iya. Dia pagi cerita, terus sorenya di hari yang sama dia bilang berubah jadi kuntilanak, di hari yang sama
Kan rumah gue renovasi 2 lantai Pak. Oke. Dia lagi benerin atasnya. Mm-mm. Tiba-tiba di sore harinya dia jatuh dari lantai 2 ke lantai bawah. Oke. Dia jatuh, dia lumayan hancur lah mukanya. Mm-mm. Muka dia lumayan hancur, tuh giginya udah copot semua. Berantakan ya. Giginya emang awal udah berantakan Pak. Oh gitu. Makin berantakan karena jatuh. Ada behelnya nih. Emang berantakan awal. Lo pungut behelnya terus lo pasang? Enggak ada. Oh enggak ya. Behel Mio kebetulan Pak. Ya Allah, canda mulu. Tahu lo horor lo nih, horor Jadi nggak lo. serem, kan? Oke. Jadi Terus? intinya dia jatuh, Hmm. giginya copot semua. Gue lupa nama tukangnya siapa, gue lupa. Terus akhirnya ya karena ada kejadian itu bokap gue langsung bawa dia ke rumah sakit. Ditanya pas dia udah sadar rumah sakit, ditanya katanya nggak tahu, ngerasa kayak ada yang jorokin katanya gitu. Itu Dari di lantai hari 2 yang itu, sama setelah dia mimpi jadi kuntilanak. Dia cerita dia mimpi dan di sorenya dia jatuh. Nah gue nggak tahu apakah itu Ada hubungannya ada atau tidak ya? atau emang dianya emang teledor gitu kan, gue nggak tahu juga. Jadi intinya di hari yang sama tuh dia setelah cerita kuntilanak sorenya jatuh. Dan katanya ada yang ngejorokin. Dia ngerasanya ada yang ngejorokin. Oke. Katanya gitu. Namanya Rusdi. Gue Si Mas itu ya, Mas Rudi. Kalau nonton boleh komen ya. Iya, Oh, sekarang dia- kayak banyak yang nonton. Dia udah jadi bos sekarang katanya. Oh, gitu? Ya, bos pelacuran. Bercanda Mas Rusdi. Respect Mas Rusdi. Respect, abangku ya. Abangku. Gitu. Jadi pertama kali emang gue pindah ke situ belum nyampe sebulan udah ada kejadian yang cukup aneh lah Oke. di rumah gue itu. Iya. Jadi memang dari tukang yang merenovasi rumah ada pengalaman seperti itu. Iya. Nah, terus selama rumah direnovasi ada cerita-cerita lain lagi atau hanya itu aja? Jadi, nah ini gue masih SMP juga. Jadi emang di tahun-tahun pertama gue tinggal di rumah itu emang banyak kejadian yang emang aneh juga sih Pak. Jadi emang kenapa gue pindah ke rumah itu karena awalnya bokap gue suka suasana rumahnya, Oke, lingkungannya ya. lingkungan rumahnya, vibes rumahnya tuh adem Oke. gitu, kayak masuk rumah lu langsung adem lah pokoknya. Nah ternyata kata orang-orang tuh kalau adem ternyata malah banyak begitu-begituan Pak. Oh, gitu. Katanya gue juga nggak Oke, ngerti oke, gitu. oke. Terus akhirnya pokoknya selama setahun 2 tahun gue tinggal di rumah itu, gue SMP naik SMA, nah itu mulai banyak kejadian yang cukup ekstrim. Jadi Oke. adik gue itu kan kelas masih SD. Nah adik gue itu tiba-tiba ditelepon lah dari sekolahnya, dibilang namanya Fiska kan. Ditelepon nyokap gue, dibilang bu Fiska pingsan di sekolah. Oke. Fiska pingsan, ya kita kan cuma mikirnya mungkin enak sakit kecapean, gue jemput lah sama nyokap gue. Pingsan terus tiba-tiba dibawa ke rumah, di perjalanannya bang diem aja maksud gue ya mungkin emang masih lemes sakit atau gimana gue nggak ngerti. Dia diem minjem duit kan. Ya. Diem, adek gue diem terus nyampe rumah dia ya Lo pinjemin tuh? Oh enggak ya. Emang nggak ada juga Pak. Gue nggak ada juga waktu itu. Nggak, dia diam sampai rumah. Gue kira emang masih sakit aja nggak enak. Ternyata emang kepribadian dia cukup berubah semenjak dia sakit. Oke. Sampai pingsan ya itu ya? Sampai pingsan di sekolah. ya. Oke. Terus udah gitu berjalan waktu kita jalan hidup normal, nggak ada kejadian apa-apa. Adik gue mulai aneh nih dia nih, mulai kayak namanya anak SD ngomong ini ada orang bentuknya begini. Kita kan mikirnya ya ini anak halu aja paling, anak kecil mungkin attention seeker atau gimana, gue nggak ngerti. Terus tapi sering tuh kayak gitu setiap kita jalan kemana, tempat-tempat wisata zaman kita dulu kecil, dia suka nyebut di sini ada ini. Ada ambulan lewat di jalan, dia bilang banyak yang gelantungan tuh di ambulan. Gitu-gitu Pak. Oke. Awalnya gue mikirnya ya udah emang enak, nggak tahu kenapa, tapi kok sering banget ngomong gitu. Akhirnya ditanya sama nyokap gue, Dedek beneran emang kalau ngeliat beneran, aku kalau ngeliat aku beneran gitu. Nah, anak SD kan kita mikirnya mungkin bohongan aja, tapi gue nggak percaya. Awalnya gue nggak percaya sama gitu-gituan Pak. Terus sampai di titik dimana adik gue ngomong kayak aku tahu masa lalu orang-orang rumah semuanya, kata gitu. Masa lalu dalam artian masa lalu atau kehidupan di masa lalunya? Aku tahu masa lalu kalian. Jadi dia tahu gue pernah ngelakuin apa. Oh gitu. Bokap nyokap gue pernah ngelakuin apa, kakak gue yang pernah ngelakuin apa, dimana adik gue belum lahir saat itu. Gue sama adik gue beda 7 tahun. Iya. Dia sama kakak gue beda 10 tahun. Iya. Dan dia tahu masa muda bokap nyokap gue kayak gimana, dijelasin detail sama dia dulu begini dan nyokap gue pun confirm Betul. Oh my god. Apa yang diceritain adek gue betul. Iya. Di situ gue langsung kayak, oh ini udah bukan main-main lagi nih, ini adek gue udah
ada something yang gue sampai sekarang nggak ngerti itu apa sebenarnya gitu kan. Semenjak dia pingsan di sekolah itu. Akhirnya kita coba discuss lah keluarga gitu kan. Ini yang dimana gue nggak dilibatkan karena gue masih kecil juga saat itu, masih SMP kelas 3 mau naik SMA. Akhirnya gue cuma ngikut nyokap gue untuk bawa adik gue ke kayak salah satu orang yang ngerti kali ya gitu. Ya ustadz kepercayaan keluarga gue gitu. Akhirnya kita bawa ke ustadz tersebut. Nggak ada solusi juga, cuman kayak di doa-doain doang, pulang adek gue masih kayak gitu. Terus dia cerita, kata si ustadz, adek lo nih kenapa? Ada penjelasan nggak waktu dibawa ke ustadz itu? Cuman dibilang ada yang suka nih sama si Fiska, kata gitu doang. Ada yang suka sama Fiska tapi nggak ada solusi apa-apa. Akhirnya kita coba nyari jalan lain untuk nyari ustadz yang lain. Akhirnya kan kebetulan uak gue itu adalah guru ngaji. Uak gue jadi kakaknya nyokap gue tuh guru ngaji. Dia punya kayak relasi ustadz yang cukup lebih expert mungkin gitu ya. Gue juga nggak paham. Terus akhirnya dibawalah ke ustadz namanya Ustadz Roji. Gue nyebutin nama nggak apa-apa ya, Ustadz Roji karena kan bagus juga kan. Betul. Si Pak Ustadz Roji ini akhirnya sampai saat ini Pak masih komunikasiin sama keluarga gue gitu. Dari zaman itu. Karena emang dia baik banget dan dia solutif orangnya. Akhirnya dibawa ke situ sampai ditanya ke nyokap gue, ini si Fiska beneran ada yang suka. Makhluk kayak macam jin kali ya, gue nggak ngerti. Tapi terserah nih dibalikin ke ibu, misalkan kata ustadz gitu. Mau diteruskan kayak gini atau dicabut dan dihilangkan. Dengan pilihannya itu dua. Kalau mau diteruskan juga pilihannya dua lagi. Either si Fiska ini bisa dapat gift yang bisa at the end nyembuhin orang, atau mungkin bisa jadi orang yang komunikasi sama makhluk-makhluk di luar sana. Atau kalau dia nggak bisa ngebawanya, malah jadi buruk buat dia. Jadi kayak jahat. Dan bisa ya jahatin orang lah, mencelakai orang ya. Jadi terserah nih pilihannya. Kalau mau sebenarnya dikasih kayak gini bagus, kata si Pak Ustadz Roji gitu. Sebenarnya bagus komunikasi kayak gini karena nggak semua orang punya privilege atau dipilih untuk bisa punya kayak gitu-gituan gitu. Tapi di satu sisi karena nyokap gue ngeliat anak bontot gue cewek masih SD, takutnya dibebani dengan hal kayak gitu, akhirnya dipilih untuk dicabut saat itu. Nggak berhasil. Karena itu cuma sesaat. Sempat hilang sesaat, tapi balik lagi akhirnya. Balik lagi dia kayak ngeliat lagi ini itu ternyata emang gangguan di rumah guanya yang terlalu ekstrim. Yang bikin adek gue akhirnya sebutnya apa ya? Ilmunya kali, privilege-nya itu akhirnya muncul lagi karena gangguannya ekstrim di rumah gua. Jadi rumah lo ini juga mendukung itu ya? Sampai situ dulu Pak Ciro. Jadi gangguan rumah gua emang ekstrim gitu. Jadi akhirnya baik lagi. Gila, menarik banget. Gue waktu awal si Helmi bilang rumah lo horor, gue nggak expect cerita itu bakal se ekstrim ini gitu. Segitunya Pak. Ternyata segitunya ya. Bahkan bisa sampai apa ya? Mendukung orang bisa mempunyai kelebihan untuk berkomunikasi melihat makhluk gaib gitu ya. Itu adek lo itu ya. Akhirnya adek gue dengan kepekaan dia, dan ya udah akhirnya karena banyak kejadian di rumah gue, akhirnya makin keasah tuh anak gitu. Yang mana sebenarnya ternyata gue pun sedikit lumayan peka gitu. Ternyata di 3 bersaudara itu gue, kakak gue, adek gue, kita bertiga tuh sama-sama punya kepekaan. Cuman yang paling ekstrim itu adik gue karena dia punya bantuan yang tadi waktu dia SD didapetin. Kakak gue orangnya takutan tapi peka. Kalau gue bodo amatan, jadi gue nggak ngerasain gimana. Sebenarnya gue banyak dicoba untuk mereka nge-reach gue gitu, tapi gue nya orangnya kayak karena lo cuek gitu tadi ya. Cuek, bodo amat. Rizky Febian kan cuek. Jadi gue kayak bodo amatan gitu. Oke. Oh, tapi karena gue tahu lo bertiga ternyata punya bakat lah ke arah sana gitu. Walaupun akhirnya Edian yang paling menonjol adek lo, itu ada keturunan nggak bro kalau diselidiki ke belakang? Apa dari orang tua lo, apa dari kakek nenek lo, buyut lo mungkin? Gue nggak tahu ya kalau misalnya keturunan itu bisa menurun kayak diabetes atau enggak. Iya betul. Cuman kalau cerita dari nyokap gue katanya emang nenek gue itu kan nenek gue kembar. Kembarannya nenek gue itu bisa nyembuhin orang-orang yang kayak kesurupan atau mungkin bisa komunikasi juga kayak gitu Pak. Jadi kalau kita coba untuk tarik benangnya ya lumayan nyambung ke kembaran nenek gua masih saudara gitu sih sebenarnya. Kalau boleh cerita sedikit, soalnya kan gue sama Rio juga waktu kecil tuh punya gift itu ya, melihat hal-hal yang tak kasat mata gitu.
awalnya gue ngerasa kalau gue tuh halusinasi, jadi gue nggak cerita sana sini, takut dibilang caper, takut dibilang seeker attention gitu kan. Sampai suatu saat gue sama adek gue ngeliat sesuatu yang sama gitu, nggak mungkin dong dua kepala halusinasinya sama gitu, dan itu berkali-kali gitu. Dan kalau kita beberapa kali bertemu sama orang-orang yang memang punya gift dan mendalami itu, dia mengakui bahwa gue dan Rio ini memang bisa kayak gitu. Nah, at the end, gue ketemulah sama orang punggung gue diginiin nih. Terus dia nanya, posisinya lagi dinner, itu temen nyokap gue gitu. Dia sampai lagi Jumatan jadi imam loh. Ya ditepok ini. Itu lagi dinner ya? Lagi dinner untungnya gitu kan. Terus ditanya sama dia, suka ngeliat yang aneh-aneh ya, kata dia gitu kan. Gue kaget dong, tahu dari mana nih orang gitu kan. Iya om gitu. Terus takut nggak gitu? Kata adek gue, takut banget om gitu. Karena kalau adek gue, ya tadi itu dia levelnya lebih tinggi dari gue. Serius? Kayaknya, jadi makhluk-makhluk itu tuh tahu adek gue bisa ngeliat dia gitu loh. Nah itu dia pak. Ya kan? Mereka tuh katanya sih tahu orang mana yang bisa ngeliat dia, mana enggak gitu. Iya, adekku beberapa kali diajak komunikasi. Dia pernah diajak senyum sama anak kecil dengan badan bolong, jeroannya kelihatan kayak gitu-gitu kan. Adekku kalau dia ngeliat kayak gitu, dia bisa sampai sesak nafas, bisa sampai gitu, ketakutan banget gitu. Nah, pas ditanya itu takut nggak? Adekku langsung lantang jawab, takut banget om gitu. Mau dihilangin nggak? Kata dia gitu. Ternyata om ini memang punya kelebihan juga gitu kan. Nyokap gue terus jawab, emang bisa, kalau bisa dihilangin aja, kasihan anak-anak ketakutan gitu kan. Terus dia diam berapa saat, terus dia ngomong, ini keturunan nggak bisa dihilangin, katanya, paling bisa dikurangin doang, kata dia gitu. Nah, mungkin sama kayak adik gue kali ya. Nah iya, akhirnya gue dikasih minum sesuatu yang udah didoain. Sejak saat itu gue hampir nggak pernah ngelihat lagi. Sesekali doang gue ngeliat, tapi kalau merinding, tapi ngerasain masih bisa kan? Masih bisa, nah, betul banget pak. Nah adek gue sesekali bocor pak, dia masih bisa ngelihat, tapi nggak sesering dulu sebelum dihilangin itu gitu. Katanya memang tidak bisa dihilangkan, bisanya dikurangin doang gitu pak. Jadi ketika lo cerita gitu, gue percaya banget karena gue juga mengalami itu gitu. Karena kita di garis hidup yang mirip-mirip jadi gitu ya. Betul pak. Terus kejadian horornya itu apa aja nih pak di rumah itu selama lo tinggal 17 tahun? Mungkin banyak, tapi lo bisa ceritain yang paling ekstrim mungkin pak. Yang gue bilang akhirnya mendukung adek gue akhirnya susah buat hilang gitu ya. Ini kejadian directly ke kakak gue. Kakak gue cewek juga. Kakak gue cewek namanya Meli. Nah si Meli ini waktu dia masih SMA, jadi awalnya dia sakit kayak demam, dia sakit standar anak-anak SMA gitu, demam gitu pak. Terus juga tiduran aja, nggak mau makan. Terus 2 hari kita diemin, kita kasih obat doang gitu, dia nggak sembuh-sembuh. 3 hari mukanya tiba-tiba agak membengkak, kita kira gondongan dong. Karena karena membengkak dong. Iya benar masuk akal. Gondongan dong. Betul. Kita kira gondongan nih. Kasih blau kali ya. Gitu. Yodium mbak, garam beriodium mbak. Oh gitu ya, bukan blau ya mbak. Bukan mbak. Baru ya. Terus akhirnya kita lihat, mungkin sakit gondongan. Terus di hari ketiga, hari keempat itu gue lupa tepatnya. Pokoknya setelah dia sakit, kok gondongannya makin parah ya, makin besar. Bukan makin besar, tapi lebih ke struktur mukanya jadi sedikit berubah. Struktur mukanya jadi sedikit berubah. Terus dia tiba-tiba abis tiduran dia pules, terus dia melek dengan melotot, kita kaget dong. Terus dia teriak, tapi yang keluar bukan suara dia. Dia cewek anak SMA, teriak suara cowok kakek-kakek parubaya. Dengan struktur muka yang udah berubah, dan ini bukan dia banget gitu. Ini gue tahu muka dia kan. Ini bukan muka dia banget dan bukan suara dia juga pas dia teriak. Sejak saat itu akhirnya udah nyokap gue langsung panik, keluarga panik. Kita karena kan nggak pernah nemuin hal kayak gitu. Kalau itu se-ekstrim itu kita nggak pernah nemuin. Adek gue juga waktu itu dia diem aja cuma ngeliatin doang. Kan masih kecil juga, dia ngeliatin doang. Tapi dia udah punya gift itu tadi. Dia ngeliatin doang. Terus akhirnya nyokap gue manggil ustadz lagi. Ustadz yang pertama tadi gue ceritain pak, yang akhirnya nggak works juga. Tapi dia di saat itu dia bisa untuk menghilangkan yang nempel di kakak gue. Jadi kakak gue ditempelin di rumah gue. Jadi memang penghuni rumah itu nempel di kakak. Sosoknya emang kakek-kakek. Tapi dia ekstrim banget, bisa sampai
ngeluarin suaranya dia lewat badan kakak gue dan kayak sedikit munculin mukanya lewat muka kakak gue. Iya, yang mukanya berubah itu ya. Berubah, akhirnya ditarik, kakak itu ditarik, dibuang, dan si ustadz itu akhirnya memutuskan untuk oke deh gue nginep di rumah ini malam ini. Gitu. Ini sumbernya di lantai 3 tempat nyuci. Rumah gue tuh lantai 1, lantai 2 tempat nyuci di atas. Service area lah ya. Ya, akhirnya di situ sumbernya katanya. Akhirnya dia stay di situ. Niatnya dia mau nginep semalaman sampai siang, sampai pagi lah. Tapi jam 3 pagi tiba-tiba dia turun. Bu, saya nggak kuat, kata ustadznya. Gitu. Pak Ustadz nggak kuat, gimana kami? Gitu ya. Gimana? Oh gitu. Iya Pak, demi Allah Pak. Nyerah dia. Nyerah, jam 3 pagi nyerah. Ini level ustadz loh ya. Level Gimana ustadz. orang awam seperti kita gitu. Gue merinding aja aja. Iya, Gimana iya. gue gitu, maksudnya gimana keluarga gue gitu. Iya, Kita nggak tahu mau minta bantuan sama siapa. Orang yang kita percaya bisa aja nyerah. Nyerah bener. Gimana kita akhirnya ya udah kita dengan berserah diri aja mungkin ya Pak ya saat itu. Yang penting kakak gue udah sembuh. Pak Ustadz udah at least dia udah narik si Kakek-kakek itu. itu dari badan kakak gue. Ya udah. Yang penting itu dulu deh. Tapi dia cerita nggak kenapa dia jam 3 pagi menyerah? Gangguan apa yang dia dapatkan itu nggak diceritain? Kayaknya enggak. Oke. Dia Jadi cuma kita bilang, penasaran iya. ya. Jadi gue coba kayak Nggak kuat gitu doang ya dia ya. Bu, saya kayaknya udah saya nggak kuat, saya nggak bisa, mohon maaf saya nggak bisa. Pokoknya dia coba bilang gitu. Gue inget banget, mohon maaf saya nggak bisa. Jadi jam 4 pagi dia pulang, kita dengan ditinggal kayak film-film bule Pak, ditinggal sama orang pinternya gimana sih lu? Iya. Ya udah. Cuman gitu. bisa pasrah. Iya, dan thanks God-nya gue ketemu sama si Pak Ustadz Roji itu yang akhirnya bisa ngusir semuanya dan ya, kayak ngebentengin rumah gue gitu. Akhirnya kayak gitu. Jadi di rumah gue ya cukup ekstrim. Pertama itu. Terus yang kedua, ini sebelum ketemu Ustadz Roji juga. Ini kejadian ke adik gue. Jadi di situ waktu itu gue udah SMA kelas 3 kalau nggak salah. Terus adik gue tuh lagi parah-parahnya Pak. Dia lagi bisa-bisanya, lagi bacot-bacotnya untuk ngebacain semua orang depan dia. Sampai akhirnya energi dia habis sendiri dan dia nggak nyadar. Tiba-tiba dia kayak mau pingsan aja, lemes aja gitu. Karena itu memang menyedot banyak energi sih untuk hal-hal seperti itu. Setiap ada tamu, aku tahu masa lalu kamu masih pengen show off tentang itu. Saat itu dia masih SD kayak gitu. Terus tiba-tiba di sore-sore gue lagi di rumah. Terus dia manggil gue untuk nunjukin handphone BlackBerry Gemini-nya dia. Sore-sore dia nunjukin handphone BlackBerry dia bilang, sini kamu mau lihat nggak temen aku? Kata dia gitu kan. Mana? Gue pikir teman sekolah dia. Coba sini aku lihat gitu kan. Pas dia tunjukin ke gue handphone gue inget banget handphone BlackBerry Gemini dia warna ungu. Dia tunjukin ke gue. Itu adalah dia fotoin kamar nyokap gue yang sampai sekarang masih ditidurin nyokap gue. Kamar nyokap gue di samping kasurnya ada sosok cewek dengan muka yang udah nggak kelihatan, tutupan rambut, terus tangannya panjang sampai kaki. Sorry, bukan tangannya, kukunya, jarinya panjang sampai kaki, tapi tangannya biasa. Dan di pergelangan tangannya bajunya gue inget ini kayak keiket baju putih. Di pinggir kasur nyokap gue. Tapi kasurnya kosong. Oke. Terus gue kaget banget di situ. Gue kaget banget, gue shock banget. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Yang gue tahu cuman gue takut banget Pak. Itu pertama kalinya gue takut di hidup gue. Sama makhluk-makhluk kayak gituan. Karena gue ngeliat langsung gitu kan sosoknya. Gue mikirnya ini ada yang cosplay kali ya keluarga gue. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak make sense. Karena ngapain nyokap gue berdandan kayak gitu, atau kakak gue ngapain berdandan kayak gitu, atau siapapun di rumah gue berdandan kayak gitu, nggak mungkin. Ngapain juga. Dan di zaman itu aplikasi editing belum banyak. Dan Adele masih SD anyway gitu kan. Si SD, handphonenya BlackBerry Gemini, bisa ngedit, ya kan. Terus yaudah dia motonya itu yang terlintas di benak gue cuman hapus fotonya aja deh, karena gue takut. Gimana lah intinya. Gue nggak mikir panjang, hapus aja, hapus. Jangan dihapus. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Karena dia bilang dia pengen dilihat sama orang-orang rumah. Yang di foto itu minta Adele foto dan ditunjukin ke orang-orang di rumah gitu. Oh my god. Itu gue inget banget sampai sekarang gitu Pak. Jadi emang
cuma udah dihapus fotonya. Jadi gue sayang banget. Makanya gue mikir sekarang zaman nyesel ya. Nyesel Pak, zaman viral bisa dapat duit dari viral kan. Iya benar. Lumayan zaman itu gue nggak mikir karena gue takut banget gitu. Gitu. Jadi ya itu salah satu yang ekstrim yang directly ke adek gue tuh itu, dia minta fotoin. Jadi tuh energinya memang sekuat itu sih bro, kalau memang dia bisa sampai difoto dengan wujud yang solid ya berarti ya, nggak transparan nggak apa ya. Transparan nggak apa. Nah, gue kan nggak ngerti ya semua hal-hal kayak gitu. Gue nggak tahu mereka bisa nunjukin dirinya atau enggak. Gue nggak tahu mereka bisa ke foto apa enggak. Gue buta banget lah sama pengetahuan kayak gitu. Tapi yang jelas itu gue ngeliat langsung dengan mata kepala gue, dan adek gue nunjukin ke gue, dan anaknya pun sekarang udah magang gitu ya, udah kuliah. Dia pun masih ingat kejadian itu gitu. Iya, pasti itu sangat-sangat berkesan dan tidak bakal dilupakan sih. Iya, dan dia nunjukin ke gue fotonya itu dan akhirnya langsung dihapus. Itu yang menurut gue ekstrim banget ke gue dan adik gue. Tapi kalau directly ke gue sih nggak ada yang gimana-gimana sih Pak. Cuman paling kayak tiba-tiba di kamar gue, gitar gue bunyi genjreng sendiri. Gue lagi main laptop tiduran, tiba-tiba ada nimpuk koin dari atas. Terus ke gue paling kayak gue lagi teleponan sama bini gue sekarang nih, udah jadi bini ya. Waktu itu masih pacaran ya? Pacaran gitu, kita masih VCS kan. Video call seru. Oh iya. Video call seru banget. Lu Kita masih sambil salto kan? Iya kan? Sambil sayang. Sikap lilin. Agak pegel ya Pak? Agak pegel. Udahannya pegel ya? Agak pegel. Jadi pas gue teleponan sama bini gue dulu masih pacaran, itu tiba-tiba depan kamar gue ada yang narik bangku, tapi nggak ada siapa-siapa juga sebenarnya, dan sampai ke telepon dia pun kedengeran, gitu. Maksudnya kayak gitu doang. Kalau ke gue langsung ya nggak ada yang kayak gue sampai kenapa-napa sih, nggak ada sih kalau ke gue. Karena gue juga bodo amatan orangnya. Iya, gitu. tapi kalau dilempar koin segala macam itu juga termasuk lumayan serem juga sih Pak. Nggak ada siapa-siapa atau ada yang nimpuk koin kan? Terus kan teman-teman gue juga banyak yang nginep di rumah gue gitu ya. Kita main PS bareng, main cowok-cowok sampai jam 2, jam 3. Nah itu mereka tuh udah langganan lah digangguin gitu Pak. Jadi kayak tiba-tiba kamar gua lampunya kayak spanning, tau gak sih lu lampunya spanning ya? Mati gitu ya? Main PS, tapi listrik yang lain tuh lancar, PS gua juga lancar. Kamar gua lampunya kayak gitu, terus pintu digedor-gedor dari luar. Pada rumah gua juga nggak ada siapa-siapa juga saat itu. Gitu-gitu sih. Jadi berarti temen-temen lo juga udah tahu rumah Martin angker gitu. Iya, udah tahu ya, karena mereka juga mengalami gangguan-gangguan itu. Iya, karena mereka juga ngalamin gangguan-gangguan itu. Cuman untungnya semenjak gua ketemu si Pak Ustadz Roji itu ya udah kayak dibentengin lah. Kalau bahasanya si Pak Ustadz Roji sih, gue ingatnya adalah ini rumah lu menarik banget nih Tin buat mereka kata gitu. Buat mereka tuh rumah lu tuh kayak kelihatannya tuh kayak emas, enak buat istirahat gitu-gitu. Magnetnya ya, jadi menarik gitu. Makhluk-makhluk itu ya. Memang sih ada tempat-tempat seperti itu sih. Di rumah gue juga kayak ada semacam mini gazebo-nya gitu Pak di pinggir rumah gue yang masih dalam satu halaman rumah gue. Nah itu tuh katanya kayak itu magnet itu di situ, ramainya di situ. Nah cuma sekarang tuh dibentengin gitulah sama si Pak Ustadz Roji itu gitu. Jadi mereka nggak bisa seenaknya masuk. Kalaupun mereka mau ke rumah gue bisa, asal mereka punya niat yang baik, bukan niat yang buruk. Katanya sih gitu, komunikasinya dia sih gitu, gue nggak paham juga. Cuman kalau orang, bukan orang ya mereka. Kalau makhluk itu masuk rumah gue dengan niat yang buruk, mereka akan kepental sendiri karena udah dipagerin sama si Ustadz Roji, katanya gitu. Gitu. Cuma gue nggak paham juga gimana teknisnya ya. Cuman yang gue tahu ya gitu. Tapi setelah dibentengin itu memang terasa perbedaannya, terutama adik lo ya yang memang bisa merasakan apakah dari dia memang mengiyakan nih setelah dibentengin gangguannya berkurang gitu. Sangat mengiyakan Pak, dia cinta banget sama Ustadz Roji. Dia kayak aku nggak, kata dia gini, aku nggak tahu hidup aku gimana kalau nggak ada Ustadz Roji gitu. Maksudnya dia sampai segitunya gitu. Maksudnya aku nggak tahu amit-amit kalau Ustadz Roji kenapa-napa atau nanti at the end meninggal dunia, kita kan nggak tahu usia seseorang gitu ya. Aku nggak tahu harus gimana nanti gitu loh, untuk bisa ngadu kalau ada apa-apa tuh pasti ke dia gitu Pak. Kalau ada gangguan tuh pasti ke dia gitu. Jadi emang segitu bergantungnya sama si Pak Ustadz Roji ini gitu, adik gua, keluarga gua juga gitu. Tapi untungnya sih sekarang sih alhamdulillah nggak ada yang ekstrim gimana aja sih Pak. Jadi sudah bisa Anda beli rumah saya. Luas tanah berapa? Mungkin bisa diinfo, luas bangunan, fasilitasnya apa saja? 2 lantai, pokoknya full furnished dan plus semua makhluk halusnya bisa Anda dapatkan.
Bisa Anda dapatkan, saya nggak bawa. Iya, ditinggal ya Pak ya. Ditinggal ya buat pembeli yang baru. Iya, terus kita ada makhluk yang baru kan. Iya, gitu. Kalau tertarik boleh ya komen di bawah, nanti komisi ya Pak ya. Siap. 2,5% biasanya Pak. 2,5% biasanya Pak. Siap. Jadi setelah itu gangguannya berkurang. Terus sekarang setelah 17 tahun tinggal di situ, rencananya rumah itu mau dijual ya. Mau gue jual karena juga kan gue udah married juga, kakak gue udah married juga. Iya. Jadi udah nggak butuh rumah yang sebesar itulah untuk bokap nyokap gue gitu. Jadi mau cari rumah yang lebih kecil gitu. Dan adik lu sendiri sekarang juga ya sudah hidup berdampingan dengan kemampuannya itu ya berarti ya. Mau nggak mau at the end. Oh my god, kamera gue jatuh. Lumayan Pak jatuhnya Pak. Ke sana. Ini enggak salah. Lumayan Pak. Kamera yang ini jatuh, guys. Kamera ini jatuh. Ya angin sih, bukan goib ya, angin ya, tapi ya udah kita taruh sini aja. Ini suasana kita syuting BTW begini. Nih narsum kita sendirian, kita di tengah sini nih istrinya. Halo. Oke, nih gue matiin aja yang ini. Sip. Terus sudah berdampingan dengan kemampuannya ini, tapi tidak dia asah ya. Jadi memang ya udah sejalannya aja gitu ya. Aja kalau ngeliat juga ya udah. Kalau bisa mah jangan gitu. Iya. Udah, adek gue juga udah berdamai lah sama hal ini juga gitu. Dan kita keluarga juga karena emang udah nggak ada gangguan gimana, udah nggak ada yang terlalu ekstrim. Kalau cuma gedor-gedor pintu segala macam kita udah nggak biasa aja lah gitu ya. Jadi kayak kita ya udah berdamai juga aja sama mereka yang mereka juga ternyata punya kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa jatuh cinta ternyata Pak, gue baru tahu. Mereka bisa suka sama sesama makhluk seperti itu atau suka sama manusia. Mereka juga punya perasaan juga. Mereka bisa sedih, mereka bisa seneng, bisa usil. Jadi ya kita sama-sama berdampingan aja hidup sama mereka. Toh mereka juga nggak ngambil kerjaan kita kan. Yes, betul. Kalau dia jadi AE juga baru kita pusing ya Pak ya. Kalau ngambil klien gue baru gue bete. Baru kita tidak bisa dibiarkan. Sama dia tidak ngambil klien gue ya. Benar. Beda industri kan. Beda industri. Tapi BTW kalau kita ngomongin makhluk itu bisa suka dan naksir dengan makhluk dari alam kita, itu terjadi sama Helmi, bro. Lu pernah diceritain nggak sama dia? Tonton di episode yang ini. Asik. Kayak ini nih. Iya. Dia pernah jadi narsum gue di cerita itu, ditaksir sama kuntilanak. Kalau gue ceritain di sini juga ngulang dong. Ya ngulang. Tonton aja di sini. Panjang ini episodenya ya. Gitu, bro. Wah, menarik banget. Mungkin nextnya ada lo kali bisa jadi narsum gue ya. Kita tanya-tanya ya. Kita gitu. Sementara mungkin itu dulu cerita kita. Thank you banget, bro. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang lo mau sampaikan selain berjualan rumah ya. Kan gue sales ya. Oh iya, benar. Apa ya, mungkin ketika lu punya privilege kayak gitu ya, jangan jadi beban. Karena kan ada orang yang stres banget Pak menjalani kayak gue bisa ngeliat ini, gue stres banget. Ya udah, maksudnya ya emang menyeramkan, gue tahu. Atau mungkin minimal lu ngerasain juga itu udah nyeremin juga gitu. Lu merinding juga tuh udah nggak enak rasanya. Tapi jangan jadi beban sampai lu akhirnya stres sendiri. Coba mungkin lu bisa discuss sama orang terdekat lu, bisa komunikasi, bisa tanya-tanya orang yang lebih ngerti baiknya gimana ya. At the end semua ada solusinya lah pokoknya. Betul. By the way, gue aus juga sih Pak ngomong. Oh iya Pak, nih lu nggak ngeliat dari tadi di sini ada. Gue kode-kode. Oh iya Pak, ini bukan cuma buat dipajang Pak, tapi boleh diminum Pak. Boleh Pak. Ini apa? Silakan Pak, ada rasa yang original, ada yang coklat. Oke. Jadi ini tuh dari dari sorghum. Sorghum. Jadi semacam biji-bijian kayak biji-bijian. Ini tapi makanan masa depan lah. Jadi ini makanan yang dijadikan minuman lu. Makanan yang dijadikan minuman lu, minum ini langsung kenyang. Buat AE seperti kita, Pak. Harus jaga badan. Yang jaga badan, yang kadang nggak sempet makan. Dia bawa AE. Cocok banget, Pak. Oh gitu. Minum ini, Pak. Yuk kita minum, Pak. Lu mau yang coklat atau yang apa? Bebas, Pak. Coklat ya. Coklat, Pak. Minuman masa depan. Oke. Harus di videoin lu lagi minum ini nih. Silahkan. Gue yang coklat ya guys. Silahkan Pak. Apa tadi dari sorghum? Dari sorghum. Kalau ada yang tertarik boleh mampir ke Instagramnya, nanti gue tulis di bawah sini. Gimana bro rasanya bro? Mantap. Katanya sih ini
bisa membuat kita kenyang ya dengan minum ini. Buat misalnya kita nggak punya banyak waktu tapi butuh makan, cukup konsumsi ini langsung kenyang. Asal pakai nasi mungkin ya Pak, enggak? Jadi dituang nasi. Itu nasi. Kalau ada ya lontong. Rasanya juga enak ya. Gue yang coklat by the way. Yes, gue juga coklat sini. Enak-enak. Sekali lagi thank you banget bro. Thank you Pak Udah Tila. mampir di Lari. Mungkin nextnya kita bisa kumpul bertiga sama Helmi, kita cerita-cerita horor lagi. Mungkin kalau dari gue sih pesannya dimanapun kita berada, pasti kita akan berdampingan dengan alam lain. Betul. Gimana kita caranya bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dan tidak saling mengganggu saja. Betul. Gitu. Dan tanpa lo sadar juga, udah tadi kita cerita, Ya. mungkin di sekitaran sini juga. Pasti ada Pak, pasti ada. Karena kan memang ketika kita bercerita tentang horor, mistis, makhluk-makhluk itu tuh penasaran. Kita tuh diomongin gitu, jadi dia mendekat ke kita Pak. Biar tercabut yuk. Yuk kita cabut sekarang aja. Thank you banget semuanya, bye-bye.